Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ardina Setiasari dengan NIM saya 209230005 dari kelas 1A jurusan Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah keterampilan berbicara dengan menyongsong materi dengan temanya yaitu Pendidikan Abad ke-21 dan relevansinya dengan perkembangan bahasa Indonesia. Mendengar tema saya tadi, apa yang kalian ketahui tentang abad ke-21 dan bagaimanakah relevansinya dengan perkembangan bahasa Indonesia? Maka tentu kedua hal ini akan saya paparkan di dalam video ini. Jadi, pendidikan abad ke-21 itu berorientasi pada model-model pembelajaran pengembangan bahasa yang berisi kegiatan-kegiatan yang mampu menantang kita sebagai pelajar maupun mahasiswa untuk mampu berpikir kritis, literal, sistematis. Setelah itu, terutama dalam konteks pemecahan masalah, berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak, mengembangkan kreativitas yang dimiliki untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari, menjalani aktivitas juga termasuk dalam pembelajaran mandiri yang berkontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadi dan mampu menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan beragam pihak. Keterampilan komunikasi ini juga merupakan salah satu indikator pencapaian pendidikan abad ke-21. Jadi, sebagai pelajar maupun mahasiswa juga dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan jelas dan fungsional. Kemampuan berkomunikasi secara fungsional menghendaki untuk mampu menampilkan suatu kompetensi komunikatif yang lebih komprehensif, yaitu memenuhi semua indikator dari komponen mikro dan makro dari suatu kompetensi komunikasi itu sendiri. Setiap leksikon yang diujarkan dapat menuntut mitra tutur dalam memahami sejumlah intensi yang ada dalam benak kita. Aktivitas pembelajaran yang disusun secara sistematis, kontekstual, merangsang interaksi para pelajar maupun mahasiswa untuk mampu menawarkan kesempatan untuk menggunakan bahasa secara terintegrasi. Menggunakan bahasa yang autentik, mengakomodasi keinginan dan kebutuhan akan pengetahuan dan keterampilan bahasa yang hendak dicapai, sumber pengetahuan bahasa, dan merangsang ide yang relevan dalam memulai aktivitas dalam mendukung ketercapaian hasil belajar bahasa yang maksimal. Dalam perkembangan bahasa Indonesia pada pendidikan abad ke-21, saya rasa tidak akan lepas dari keterampilan yang menjadi topik yang sangat banyak dibicarakan di semua lembaga pendidikan. Semua lembaga tersebut berusaha melatih anak didiknya untuk mampu menguasai keterampilan tersebut. Keterampilan tersebut juga diistilahkan dengan istilah 4C, yang merupakan singkatan dari critical thinking atau berpikir kritis, collaboration atau kolaborasi, bekerja sama dengan baik, setelah itu komunikasi, tentang kemampuan berkomunikasi dan creativity atau kreativitas. Jadi keterampilan 4C ini juga tergolong dalam keterampilan soft skill seperti itu. Keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang, tentu kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus memiliki soft skill. Karena keterampilan ini akan sangat berguna di era pendidikan abad ke-21. Lalu akan saya lanjutkan mengenai pembahasan dari masing-masing keterampilan ini. Yang pertama kita akan membahas tentang keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skills seperti itu. Keterampilan ini merupakan keterampilan yang berpikir untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi. Keterampilan ini mutlak diperlukan oleh semua orang untuk mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Di samping itu juga, keterampilan berpikir kritis ini juga termasuk keterampilan yang membedakan kebenaran atau kebohongan, fakta atau opini, atau fiksi atau non-fiksi, seperti itu. Setelah itu, keterampilan berpikir kritis dapat dilatihkan dalam pembelajaran
dengan menantang pelajar maupun mahasiswa dengan masalah-masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang keterampilan yang kedua, yaitu keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking skills, yang merupakan kemampuan untuk menciptakan ide atau gagasan yang baru yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Kreatif adalah kemampuan mengembangkan atau menciptakan ide dengan cara baru yang berbeda dari sebelumnya. Sedangkan kreativitas sendiri itu adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan hal baru baik berupa gagasan maupun karya nyata. Kreatif atau kreativitas dapat memberikan dampak positif bagi semua orang maupun lingkungan masyarakat. Kreatif dan inovatif sering disamakan oleh kebanyakan orang, namun sebenarnya kreatif dan inovatif adalah berbeda. Perbedaannya apa sih? Jadi perbedaannya itu adalah inovatif itu diwujudkan dalam inovasi yang merupakan gagasan atau ide yang baru yang diperoleh melalui pengembangan secara bertahap dan diwujudkan dalam suatu gagasan atau hasil karya. Keterampilan berpikir kreatif dibawa sejak lahir, namun keterampilan ini dapat pula dilatih dengan memberikan tantangan berupa masalah-masalah yang menuntut untuk menemukan solusi-solusi yang baru, baik berupa ide, gagasan, maupun berupa hasil karya dalam memecahkan masalah tersebut. Dan keterampilan yang ketiga adalah keterampilan berkomunikasi atau communication skills. Itu adalah merupakan keterampilan untuk menyampaikan pemikiran, gagasan, ide, pengetahuan, dan informasi yang dimiliki kepada orang lain melalui lisan, tulisan, simbol, gambar, grafis, atau angka. Keterampilan ini termasuk keterampilan mendengarkan, memperoleh informasi, dan menyampaikan gagasan di hadapan orang banyak. Berkomunikasi tujuannya untuk mencapai pengertian bersama yang lebih baik mengenai masalah penting bagi semua pihak yang terkait. Keterampilan ini juga dapat dilatih di semua lembaga pendidikan maupun di lembaga lain dengan memberikan tantangan untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain. Berkomunikasi dikatakan berhasil bila orang itu yang memahami atau sepakat dengan gagasan yang disampaikan, maka pada keterampilan ini juga diperlukan kemampuan kita dalam berbahasa yang baik dan benar. Dan yang terakhir adalah keterampilan kolaborasi atau collaboration skills, yang merupakan keterampilan bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, serta menghormati perbedaan. Dalam berkolaborasi akan terjadi saling mengisi kekurangan dengan kelebihan yang dimiliki yang lain, sehingga masalah-masalah bahasa yang dihadapi dapat terselesaikan seperti itu dengan baik dalam suasana kebersamaan. Itu juga bisa kita masukkan ke dalam kolaborasi. Selanjutnya keterampilan ini pun juga dapat dilatih dalam sebuah pembelajaran peserta didik, pelajar maupun mahasiswa. Berdasarkan topik yang telah saya paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa kita sebagai pelajar maupun mahasiswa dalam pendidikan abad ke-21 dengan perkembangan bahasa Indonesia harus memiliki cara untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah kreatif, inovatif, komunikasi, dan kolaborasi, serta harus peka terhadap perkembangan bahasa yang ada. Mungkin itu paparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.